betul di antara mukjizat Nabi itu adalah jawami'ul kalim. Arti jawami'ul kalim, kalimatnya pendek tapi penjelasannya panjang. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya, perumpamaan selesai sholat sunat isyraq 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah. Insyaallah bulan Oktober nanti Ustaz Abdul Somad akan umrah. Mudah-mudahan berjumpa pula kita di Makkah Madinah insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau negara, negeri, kota, kerajaan kita dibangun oleh orang-orang yang soleh, membangun masjid, kalau belum bisa membangun jangan merusak. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua jangan menyusahkan hatinya. Adik-adik yang belajar di kampus, yang masih sekolah di pondok pesantren, prinsip dengan orang tua ini, kalau belum bisa membahagiakan dia jangan susahkan hatinya. Karena kalau kita susahkan hatinya, nanti anak kita pun juga akan menyusahkan hati kita. Karena ada satu dosa, kalau dibuat di dunia akan dapat juga di dunia. Jangan heran kalau ada orang pemabuk, kalau ada orang pezina, hidupnya senang di dunia, nanti di akhirat dibalas Allah. Tapi untuk khusus durhaka pada orang tua akan didapat di dunia. Di akhirat dapat lagi Pak Ustaz? Dapat. Loh, di dunia udah dapat, kenapa akhirat dapat lagi? Di dunia itu baru DP-nya aja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua, dan anak-anak kita pun insya Allah akan mendapatkan bakti yang sama kepada kita insya Allah. Mengadulah seorang kepada saya, anak saya nih Pak Ustadz tak senang diam saya dibuatnya, ada aja tingkah lakunya. Lama saya merenung, tolong doakan Pak Ustadz. Insya Allah saya bacakan Al-Fatihah, saya selawatkan, saya doakan. Ingat saya ucapan orang tua dulu, oh dia ini pun dulu begitu juga memperlakukan orang tuanya. Apa yang kau lakukan terhadap orang tuamu, maka itu pula lah yang akan dibalaskan anak-anakmu. Dalam Islam tak ada karma. Dalam Islam adalah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita dulu pernah silap, kita pernah lupa, kita pernah salah, orang tua sudah meninggal dunia, jangan putus harap. Karena saat pernah datang menjumpai Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya ummi mata, emakku sudah meninggal dunia, apa atau sadaqu anha, apakah boleh aku bersedekah ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah saat untuk emakku, ya, sampai pahalanya Rasulullah. Sampai kata Nabi, ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Saat pun balik ke rumah, diambilnya cangkol, digalinya sumur, diwakafkannya sumur itu. Jamaah tak perlu mencari cangkol, tinggal panggil, assalamualaikum, sumur bor siap. Bangunkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren santrinya 1000, WC-nya 5. Bayangkan santri mengantri, bayangkan santri tak dapat ke toilet. Maka kalau dibangunkan ini, niatkan tuh almarhum almarhumah. Tapi rasanya di Pontianak tak perlu lagi membuat sumur. Kenapa? Pandang ke kanan sungai seluas-luas. Jadi tidak selamanya habis waktu. Hah? Terbit matahari. Saya tahu, pura-pura bertanya aja. Terbit matahari. Asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi. Lalu orang pun menambil kesimpulan kalau berbunyi berarti terbit matahari. Sampai akhirnya suatu hari tak berbunyi dan matahari tetap. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Ada tua mati, ada tua mati, ada tua mati. Lalu orang mengambil kesimpulan bahwa mati itu menunggu tua, padahal banyak yang muda mati. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan dari sesuatu kebiasaan. Dia berbunyi, terbit matahari. Sampai akhirnya terbit matahari tanpa dia berbunyi. Kenapa? Karena dia lebih dulu mati. Habis baterainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengambil kesimpulan dari data-data yang tidak sesuai. Karena apa? Karena tak semua data menghasilkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan kita tentang bahwa mati menunggu tua tidak selamanya benar. Covid mengajarkan pada kita bahwa tidak menunggu tua, lebih sehat. Berapa banyak tetangga, kawan, tetangga, jiran, satu sekolah, keluarga kita, handai tolan, kerabat kita sehat walafiat, tapi sudah mendahului kita. Kenapa kita masih hidup di bulan Sya'ban ini? Apa yang diinginkan Allah kepada kita di bulan Sya'ban ini?
Yang diinginkan Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak orang sekarang salah jawab. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Apa rahasianya Pak? 4 sehat, 5 sempurna. Kalaulah orang sehat karena olahraga, kenapa banyak orang habis olahraga jogging mati? Tapi jangan ini dijadikan dalil untuk tidak olahraga. Kok kenapa tak jogging? Kata Ustaz Somad, nanti habis jogging mati. Dipotong ceramah saya. Jangan potong ceramah Abdul Somad, nanti menimbulkan fitnah. Tonton edisi lengkapnya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini orang-orang yang sudah lulus dari fit and proper test, insya Allah. Amin. 300.000, mohon maaf menyinggung perasaan tak layak diucapkan, sperma menyembur, tapi yang jadi cuma 1. Di antara 1 itu berapa yang prematur keguguran, yang lahir berapa yang kecelakaan, yang sempat remaja berapa yang mati karena overdosis, berapa yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Lalu kita bisa hidup sampai subuh ini. Berapa yang mati karena makanan, diabetes, gula darah, jantung koroner, macam-macam karena makanan. Sampai akhirnya hari ini orang takut makan. Dulu waktu kecil disuruh makan, semuanya makan, suruh makan nasi, makan mie pun pakai nasi. Setelah besar tak boleh pula makan nasi, takut gula, takut kolesterol. Akhirnya lahirlah generasi yang confused, generasi yang membingungkan, bingung. Tapi bagi saya orangnya tak bingung. Apapun saya makan. Ustaz Somad udah ada pantangan? Ada, saya bilang. Apa pantangnya? Pantang dekat. Asal dekat habis. Karena Allah mengatakan kulu, makanlah, wasrabu, minumlah. Yang tak boleh itu wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Asal makan cukup. Makan secukupnya saja, minum secukupnya saja, maka insya Allah badan akan sehat. Dan kalau sudah sehat dipakai untuk ibadah. Kalau sampai makanan yang kita pakai ini tak kuciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kalau memang hidup ini untuk beribadah, lalu bagaimana dengan yang punya toko? Bagaimana dengan yang punya kebun sawit, kebun karet? Bagaimana dengan yang punya sampan perahu untuk ke laut menangkap ikan? Menangkap ikan pun juga adalah ibadah. Loh, kok bisa nangkap ikan ibadah? Karena mencari rezeki yang halal untuk makan anak, sekolah, bangun rumah. Langkahkan kaki ke laut. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi nanti sampai waktu sholat tetap cari arah kiblat. Oh, matahari tenggelam sana, agak ke kanan sedikit. Tetap sholat. Jangan gara-gara ini ditanya nanti sama istrinya, abang waktu di laut kemarin tak ada sholat. Kata Ustaz Somad, ke laut pun ibadah. Masa kantor dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, lembur sampai malam, bernilai ibadah dengan syarat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad mengatakan di kantor ibadah, lalu masjid, surau, musola di kantor dinas tak ada yang sholat zuhur. Ayalah salah. Berapa banyak di kantor-kantor dinas, dia yang muazin, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang bersihkan musola itu. Tak ada jamaah. Pas ditanya, kenapa kalian tak sholat? Kata Ustaz Somad, di kantor pun juga ibadah. Ada yang namanya ibadah mahdoh. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran, itu ibadah mahdoh, pure, murni, memang betul-betul ibadah. Tapi ada perbuatan, makan, minum, bernilai ibadah. Makan, maaf cakap, binatang pun makan, orang kafir pun makan. Tapi kenapa makan kita ibadah? Makan kita ibadah karena disebut nama Allah, Bismillah. Allahumma barik lana, bacaan juga. Tapi katanya hadisnya dhaif Pak Ustaz. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif. Allahumma lakasum